Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisiril fatihah. Wala hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa ali baitihi ajma'in asya'ud lailamul fatihah. Wa ila imami Abi Hamid al-Ghazali lahul fatihah. وإلى شيخنا الكرام كي حاجي سيف الدين سوري حاشم له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan kemendasaran wujud yang kemudian tengah kita perspektifkan ini, sejauh mana kemudian Imam Al-Ghazali memberikan tesisnya dan kemudian kita tengah menguji tesis-tesisnya sang imam, yang mana kita kemudian menemukan sebuah realitas di dalam kehidupan kita. Realitas memberikan sebuah kesimpulan tentang kenyataan realitas tersebut, dan tanpa tergesa-gesa kemudian kita membuat sebuah kesimpulan yang lain dari tesis yang kita coba temukan dari tesis Imam Al-Ghazali itu sendiri, maka kita akan mencari padanan-padanan di dalamnya sejauh mana kemudian kita ingin keluar dari masalah yang telah kita hadapi. Kita harus dapat membuat sebuah pemahaman jika kemudian pengalaman kita yang berangkat di dalam daripada kehidupan kita mengerucut pada kedua pemahaman atas munculnya uzlah di satu sisi dan atas munculnya mustahdirin itu sendiri. Tentu kemudian kita akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang uzlah, tetapi kita juga akan diuji daripada kemauan atau tendensi yang kita miliki, bagaimana kemudian kita melihat realitas yang tengah berkembang di tengah kehidupan kita itu sendiri. Permasalahan yang pertama, demikian ingin saya menyampaikan di sini, adalah bagaimana kemudian para mustahdirin itu dengan kemajemukan mereka telah sedemikian maju dan kemudian mereka membentuk sebuah kelompok yang pada akhirnya mau tidak mau kita akan terbiasa dengan mereka. Kita akan melibatkan diri dengan mereka semuanya. Tetapi kita juga memiliki kekhawatiran yang khusus, sejauh mana bahwa kekhawatiran itu muncul dikarenakan akal yang kita miliki dan kita berada di atas asas kebenaran yang ada. Maka bagaimana caranya kemudian menjembatani keadaan di antara keduanya, bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali pun mendukung tesis tersebut dari pernyataannya sendiri, wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudhu la bil mukhalatah. Para cendekiawan muslim di Indonesia sesungguhnya telah berusaha untuk kemudian memberikan ide atau memproyeksikan satu konsep yang kemudian
bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk mengatasi dua realitas tersebut. Tentu pada pemahaman yang selanjutnya dapat jadi kita tidak puas daripada itu dan ingin tahu satu hal yang secara radikal terjadi. Jadi di sini saya ingin berusaha untuk sekedar bagaimana membayangkan apa yang kemudian tengah terjadi di tengah-tengah realitas kita. Karena sebagai seorang muslim tentu bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Barzanji adalah sebuah kebutuhan yang pokok, dan kemudian mengikuti Salahuddin Al-Ayyubi adalah sebuah tuntutan yang niscaya. Tetapi pada realitasnya ada ketidaknyamanan yang terjadi untuk segera menuju ke arah itu. Dan pada konsep pemikiran pun kita akan terjegal, kita akan terjatuh dari bagaimana menderak ke arah itu. Tidak hanya bahwa para mustahdirin itu melihat itu sebagai sebuah kekecewaan, tetapi kita sendiri juga akan bingung dengan resiko yang kemudian dimunculkan. Kenapa tiba-tiba kita harus mengikuti Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa tiba-tiba kita harus Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Hal itu hanya sekedar sebuah upacara yang mungkin akan menjadi sebuah monumen-monumen tertentu, tetapi tidak lugas untuk keseluruhan kehidupan kita. Dan yang lebih lugas daripada kita tentu melihat fenomena mustahdirin yang sudah semarak itu dan berada di tengah-tengah kehidupan kita semacam sebuah pasar yang sedemikian besarnya. Maka kita akan kembali juga mendengungkan pada perspektif rekaan kita sendiri. Mungkinkah kita uzlah di tengah-tengah gegap gempita pasar yang sudah sedemikian luar biasanya, yang mana kemudian kalaupun kita uzlah, mungkin kita juga tidak begitu menyukai bagaimana sense di dalam Al-Barzanji itu sendiri, atau bagaimana sense yang dibawakan oleh orang-orang Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Maka dari realitas tersebut kita merenung-renung dan kita menemukan berada di satu tepian pemahaman yang curam, dan oleh karena itu kita membutuhkan sebuah pemahaman sejauh mana kemudian pemahaman tersebut tidak mencelakakan kita atau tidak mencelakakan konsep yang kemudian mengutuh di tengah-tengah masyarakat yang tengah kita hadapi. Yang oleh karena itu kita tengah berusaha menguji pada konsep Imam Al-Ghazali yang mengatakan wa illa ma yukhalisu min mahdhuratin ya ta'arudullah bil mukhalatah, semana kemudian bahwa hal itu memberikan satu jawaban dari apa yang kita mau. Karena pasti kita akan mengatakan dalam benak kita sendiri, bagaimana mungkin akan mengenyahkan para mustahdirin yang berada di luar sana, yang bahkan di tahun baru ini mereka berkumpul di satu kota untuk merayakan kemustahdirinan mereka. Bagaimana mungkin kita akan mengelakkan hal tersebut? Secara perspektif iya, secara pemikiran kita menolak, membencinya iya, tetapi secara perilaku kita bahkan di belakang mereka mengatur satu periode untuk menjual minuman-minuman keras, atau lebih jauh daripada itu menjual obat-obatan terlarang, sejauh mana kemudian mensupport dan menyokong pesta dan kehadiran para mustahdirin yang kita benci. Uangnya kita mau, kita jual minuman keras, kita jualan obat-obatan terlarang, uangnya kita mau. Habis gitu
kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bukan mengobati kerinduan kita, tapi untuk membersihkan tangan kita yang kotor karena kita menjual minuman keras, karena kita menjual obat-obatan terlarang, karena kita melihat realitas itu adalah realitas yang jamak untuk kehidupan kita. Dan itulah persimpangan yang tengah terjadi. Kita tidak mempersiapkan jalan ini, tetapi itu adalah realitas yang tengah terjadi. Lalu bagaimana untuk menjawab permasalahan itu? Tentu kita sebagai manusia muncul sebuah ide yang mana kemudian daripada itu kita membutuhkan jawaban-jawaban atas apa yang tengah terjadi. Untuk ukuran hari ini akan sulit kemudian orang mengatakan sama sekali tidak mau menjual minuman keras, sama sekali tidak mau menjual obat-obatan terlarang, atau sama sekali tidak mau tenggelam dengan upacara-upacara seperti itu. Karena pada keuntungannya akan mendapatkan gaji, atau akan mendapatkan siapa yang akan memberikan sedekah untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Yang mana kemudian pada akhirnya kita akan kembali lagi memikirkan bagaimana realitas itu muncul di masa-masa yang semakin lama semakin keliru. Dan tidak hanya bahwa para mustahdirin itu memberikan peluang-peluang yang aneh-aneh, tetapi kadang kita juga akan merasa asing jika tidak ada hal yang seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mengambil bagaimana kemudian tesis Imam Al-Ghazali tentang uzlah itu sendiri, dan kemudian memikirkan bagaimana kehadiran kehidupan kita dengan temponya yang semakin cepat atau temponya semakin lambat, maka apa yang akan menjadi kekuatan di dalam tubuh manusia ini sehingga kemudian seorang manusia dapat bertahan untuk setidaknya dapat hidup di tengah-tengah kehidupan yang menjadi semakin rumit ini. Yang oleh karena itu tidak hanya kemudian mengangkat pada derajatnya, atau kalau tidak sanggup di atas itu, ya seperti hari kemarin untuk dapat hidup adalah sebuah pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini yang kemudian berdampak pada munculnya Al-Barzanji, kemudian berdampak pada munculnya Salahuddin Al-Ayyubi, adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa pada awalnya, yang kemudian pada masa-masa yang sekarang muncul sebuah periode baru dan pertanyaan baru, yang mana kemudian kita semua memiliki sebuah kewajiban untuk memecahkan masalah di atas periode yang tengah kita alami. Besok Natal, dan kita akan melihat pada realitas tahun barunya. Ledakan tahun baru di Indonesia sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Tahun kemarin sudah sangat luar biasa, tahun ini menjadi sangat luar biasa lebih daripada tahun kemarin, dan kita dipenuhi pertanyaan kenapa hal itu terjadi. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan karena masalah limitasi waktu yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang menjadi kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah war rizq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.